Kalau Mando gue, ini. sebenarnya kalau buat gue sih, gue nggak begitu suka. Gue pribadi gue nggak begitu suka bangsa Mandalorian di Star Wars ya. Maksudnya biasa Apa? aja gitu, nggak ya. Selamat datang di episode terbaru dari Keren. Deto. Asik ya. Gila, keren. Asik ya. Mau juga dong, Syad. Oke. Ya, Deto ini adalah konten yang gue buat untuk ngobrolin segala sesuatu tentang pop culture. Jadi apapun itu, komik, musik, film, apapun segala macam. Nah, termasuk Star Wars. Sebenarnya gue pengen bikin yang khusus gitu Star Wars, tapi kayaknya effort. gue juga kayaknya gue bingung nanti gue mesti ngapain lagi per minggu, gue mesti apa lagi gitu. Nah, ini dulu aja, nanti kalau misalnya banyak yang mau baru kita bikin satu khusus untuk untuk Star Wars gitu. Nah, di episode Geek Next Door ranting Star Wars ya. Yoi. Gugus Star Wars. Next Door ranting Star Wars, pembela ini sequel trilogi. Nah, di episode kali ini gue tuh lihat nggak sendiri, gue ada diapit oleh dua orang. Diapit oleh dua, sama tuh. Satu mengcosplay dirinya sendiri. Diapit oleh dua orang teman gue yang kebetulan suka Star Wars juga. Pernah juga waktu itu di Nah, tuh ada namanya tuh. Ini akun Twitter, handle dan Instagram. Lu juga ada ya? Gila, Pak. Gue udah lama banget gak buka Twitter, tapi Instagram gue itu sih. Iya. Betul. Banyak yang itu loh, pada nawarin kerjaan banyak tuh loh Twitter tuh. Buzzer politik tapi. Nah, episode kali ini kita akan ngobrolin tentang salah satu serial Star Wars terbaru nggak sih hitungannya? Terbaru lah ya, paling baru lah ya. Paling baru ya. Iya. Kan nggak ada lagi kan sebelum setelah kalau ini. rilis kayaknya baruan Clone Wars season 7 ya, tapi kan Clone Wars season Oh iya. Spin off kali atau apa sih, bukan spin off ya? Nggak spin off serial juga baru ya. Serial baru dari Star Wars, yaitu ini Mandalorian. Ya, betul. Jadi Mandalorian ini adalah serial terbaru dari Star Wars yang hadirnya di Disney Plus. Terus sebenarnya udah rilis dari November ya, kalau nggak salah kan, November tahun 2019 kemarin. Dari pra-corona ya. Dari pra-corona. Dari sebelum betul. semua ini terjadi ya. Dari sebelum semua ini terjadi. Ini sebenarnya senjata utamanya Disney Plus kan waktu launching kan. Apa tuh? Iya. Ini dulu, dan launchingnya dulu adalah per episode ya, tiap minggu per episode, dari 8 episode per episode, jadi seminggu gitu. Nah, di Indonesia sendiri si Mandalorian ini akhirnya bisa ditonton secara legal gitu kan, mulai tanggal 5 ya. Ya, Sabtu ini. Kalau ini kita rekamnya hari apa sih guys? Rabu. Gua gak lupa hari. Gua gara-gara pandemi lupa hari loh, gua di rumah mulu gitu. Jadi nggak tahu gitu. Gue lupa. Nah, itu Rabu ini, kalau misalnya gue kan rilis ini akhir minggu, jadi bersamaan dengan dirilisnya si Disney Plus Hotstar di Indonesia. Jadi kalian bisa nonton Mandalorian ini nanti di sana gitu. Nah, Betul. Mandalorian ini sebenarnya adalah tadi kayaknya bukan spin-off, bukan apa, jadi kayak serial baru yang mengeksplor dunia baru di Star Wars itu. Kenapa dunia baru? Karena menurut gue ini sebenarnya serial yang gue tunggu-tunggu, karena sepanjang gue nonton Star Wars gitu ya, rata-rata yang diangkat adalah selalu berhubungan dengan Jedi, selalu berhubungan dengan Sith, selalu berhubungan dengan yang Skywalker, yang atas lah, pokoknya kelas itulah. Sementara yang kayak Scoundrel, Bounty Hunter, pinggiran di ujung galaksi Star Wars itu belum pernah diangkat gitu. Nah,
Mandalorian ini mengangkat itu gitu. Kalau misalnya sebenarnya kalau buat kalian sendiri Mandalorian ini gimana sih guys? Coba dulu. Siapa dulu? Terserah. Andira dulu deh. Oke, Mandalorian ya. Terus terang dari waktu pertama kali keluar judul Mandalorian itu cukup kayak yakin nih mau bikin Mandalorian, cuman dipikir-pikir lagi seru sih. Waktu itu udah pikiran kemana-mana hubungannya sama Boba Fett, Jango Fett kah gitu, atau ada cerita tentang mereka berdua kah, tentang gimana siapa si Boba Fett dibesarkan dengan cara menerimalah rambut keriting Muna gitu. Rambut keriting itu tidak apa-apa gitu. Bisa jadi kan, ternyata bukan karena itu. Cuman gue nggak kecewa juga karena gue happy, karena gue salah satu ya penggemar Mandalorian dari zaman bukunya Karen Travis yang Five of First ya. Bukan Five of First, itu yang Komando. Republic Komando, betul. Nah itu gue suka banget penggambaran Mandalorian sebagai kayak bangsa Romawi ya, tentara sejati gitu, yang kompak, bangsa Arya gitu, pokoknya jagoan banget deh. Kill first, ask later, kayak gitu-gitu lah. Tapi gue suka gara-gara itu. Terus habis itu pas keluar di Amerika, gue lihat, oh ternyata tentang Mandalorian, seorang turunan Mandalorian yang sebagai bounty hunter. Jadi mix between kedua itu gitu. Jadi bounty hunter-nya dapet, Mandalorian-nya juga kena gitu. Jadi menarik gitu. Ceritanya ternyata revolve around kayak Wild West versi space gitu. Jadi gue seneng. Gue berharap banyak sih. Iya. Alright. Mandalorian ini. Sebenarnya kalau buat gue sih, gue nggak begitu suka. Gue pribadi nggak begitu suka bangsa Mandalorian di Star Wars ya. Maksudnya biasa aja gitu, nggak yang kayak harus kontra. Maksudnya kalau buat gue sebenarnya biasa aja. Cuman satu yang menarik dulu kan sebenarnya waktu tahun 2000-an tengah itu ya, kayaknya zaman-zaman setelah prequel selesai kan sebenarnya George Lucas tuh mau ngembangin serial TV Star Wars kan tentang kalau nggak salah judulnya Star Wars Underworld atau apa, pokoknya yang ngebahas tentang Underworld tentang dunia kriminal di Star Wars gitu kan. Cuman kalau nggak salah karena keterbatasan dana akhirnya nggak jadi. Nah waktu itu gue sebenarnya kayak kecewa sih, gue pengen lihat Star Wars live action yang nggak ngomongin Jedi itu kayak apa, seperti yang tadi lo berdua bilang kan. Terus ya mungkin ini salah satu dari perpanjangan dari skrip Star Wars Underworld yang dulu pernah ditonton. Jadi gue sebenarnya penasaran banget sih. Walaupun secara The Mandalorian sendiri bangsanya gue nggak gitu senang sih, sama di Clone Wars gue biasa aja, nggak yang kayak mereka kan banyak intrik dan segala macam. Cuman ya oke lah gitu. Cukup lah untuk jadi subplot, tapi untuk kayak jadi plot utama kayaknya biasa aja. Cuman ya gue ready to be proven wrong sih, karena siapa tahu bisa di bawah tangan Jon Favreau gitu. Tapi sebenarnya Mandalorian pun di lore Star Wars yang sudah ada gitu kan belum dikulik segitunya. Maksudnya Boba Fett muncul terus tiba-tiba mati aja gitu di mood Sarlacc. Terus bapaknya cuma satu episode dipenggal palanya sama Mace Windu gitu kan. Udah aja gitu. Di depan gang. Gitu. Terus kita nggak tahu sebenarnya Mandalorian ini beneran ras kah gitu kan, karena di episode 2 kan Jango Fett pun nggak dikasih tahu ini dia Mandalorian, gitu, tapi dia dari mana gitu. Terus Boba Fett juga nggak tahu apakah dia beneran Mandalorian atau bukan gitu kan. Dan kalau lo nggak nonton Clone Wars juga, kalau misalnya lo nggak nonton Clone Wars juga lo nggak bakal tahu bangsa Mandalorian itu kayak apa kan. Nah, jadi lo harus lo nggak cuman lo harus nonton beyond the movies gitu supaya lo dapet benar. gambaran apa ya, kayak Adira tadi baca bukunya juga kan, jadi kayak dapetnya tapi nggak di moviesnya gitu. Iya. Ya karena soalnya kalau ngeliat dari film ya Boba Fett terus terang menariknya dari mana, orang cuma berapa kalimat kan, move along apa sih
apa dia ngomong gitu yang naikin si Han Solo. Ngomongnya dikit, Iya. cuman karismanya dengan jetpack dan pistolnya itu kan yang bikin dia seru gitu. Iya. Nanti kira-kira seriesnya diem aja kali ya, nggak ngomong gitu kali ya. Nggak Nah, mungkin. Minim ngomongnya. yang menarik adalah seri kan Mandalorian itu dikenal tidak boleh membuka topengnya ya. Kecuali sama apa sih maksudnya? Dia kenapa nggak boleh buka? Nah, gue sebenarnya nggak gitu ngerti. Tapi Jango Fett di episode 2 kan dia buka topengnya ya. Ya juga sih. Dia Tapi ngomong sama Obi-Wan ya. kalau salah gue sempat baca di mana kalau nggak salah Jango Fett sebenarnya bukan asli Mandalorian gitu. Jadi dia orang yang memakai armor Mandalorian. Terus ya dia akhirnya bekerja sebagai bounty hunter. Tapi gue lupa itu di canon yang lama apa canon yang baru gitu. Gue agak lupa juga deh. Nah, Gitu. si The Mandalorian ini berarti settingnya adalah setelah Return of the Jedi ya, iya kan? 5 tahun setelah ya. Iya. Jadi perpindahan sebelum First Order terbentuk kan berarti kan? Ya. Zamannya New Republic Empire baru jatuh gitu kan, terus sebelum First Order terbentuk. Nah, ini ada si ceritanya di Mandalorian. Berarti ini 5 tahun setelah First Order. Berarti ini kalau lebih nggak salah barengan sama ini Shattered Empire ya, kalau di buku. Oke. Kalau nggak salah ya. Soalnya Shattered Empire itu premisnya adalah ketika Empire runtuh, cuman seluruh galaksi itu belum menerima kabar gitu. Jadi kayak masih ada pasukan-pasukan Empire yang masih nyebar. Jadi masih transisi gitu. Jadi kayak ada beberapa pemimpinan yang jenderal-jenderal tanggung di luar sana, ibaratnya di luar penjajahan ingin tetap berkuasa gitu. Jadi kayak mengambil alih gitulah. Masih ada kayak gitu-gitunya kalau nggak salah. Ya, makanya kan kalau lo nonton trailernya masih ada Stormtrooper, masih ada bekas-bekas petinggi-petinggi Empire yang sisa-sisa gitu. Nah, mereka masih ada. Ngomong-ngomong trailernya, kita nonton trailernya kali ya. Iya, trailernya sekali ya. Tuh kan. Lihat ini aja udah seneng banget nih. 5 tahun setelah berarti Stormtrooper udah giniin, berarti kan ini banget ya. Maksudnya apa namanya? Sudah terpojok. Tapi kenapa gue selalu suka Star Wars dengan setting-setting yang tidak bersih loh. Maksudnya kayak 4, 5, 6 gitu kan. Ada yang ini juga kayaknya gitu nih. Pinakaran ya. Banyak cameo katanya ya. Iya. Oh, Death Trooper. Grand Moff. Giancarlo Esposito selalu menjadi penjahat di mana-mana. Better Call Saul ya. Perannya jahat mulu. Bounty hunting is a complicated profession. Don't you agree? Streaming. Hanya di Disney. Tuh, banyak yang berharap dia turunan ini ya, turunannya Boba. Iya, tapi kan berarti umurnya nggak sama, hampir sama kayak Boba dong. Ya iya, atau enggak, jadi ya mungkin daripada berspekulasi ini masih ada keluarga itu ya. satu rumpun. Nah, si Mandalorian ini kan satu season itu ada 8 episode kan. Tapi yang menarik adalah di 8 episode itu yang sutradaranya beda-beda. Iya enggak? Ya. Ada Jon Favreau. Jon Favreau ikut ya? Jon Favreau kan produser semua nih. Terus ada dia showrunner-nya. Terus ada Dave Filoni.
Rick Famuyiwa, Ada Bryce Bryce Dallas Dallas Howard, Howard. ada Taika Waititi, Iya. ada siapa? Satu yang cewek itu lagi. Deborah Chow deh kalau nggak salah. Deborah Chow yang mau iniin Obi-Wan. Obi-Wan. Serialnya Obi-Wan. Nah, kalau lihat dari si sutradaranya sih sebenarnya gue yakin mereka sih gak main-main sih. Maksudnya apa namanya? Ya apalagi Jon Favreau dengan Star Wars kayaknya emang udah ngelotok banget. Dave Filoni juga gitu kan. Gue nggak tahu ya kayak Rick Famuyiwa, si siapa namanya, Taika Waititi, Bryce Dallas sama si Deborah Chow sih. Tapi kayaknya they're in the right hand aja kayaknya sih ya. Tapi kalau ngomongin soal Dave Filoni kan yang ngerjain Rebels ya. Bener nggak? Rebels ya. Rebels juga. Rebels. Clone Wars, Rebels. Ya. Jadi udah dalam gitu. Kalau si Favreau kan termasuk belakangan kan? Favreau belakangan. Istilahnya dia ke Marvel dulu baru ke Star Wars. Iya. Tapi dia jalurnya gitu, mau masuk Star Wars, kuliah-kuliahnya ke Marvel dulu, Iron Man baru dapat kepercayaan buat ini. Gitu. Nah, tapi kalau gue takutnya gini, dengan director berbeda-beda, penulis boleh sama, eksekutif produsernya sama. Yang gue takutin tuh ada inkonsisten gitu loh di antara 1 sampai 8. Beda tone ya. Nah, sama satu yang gue penasaran antara 1 ke 2, 2 ke 3, apakah mau nonton 2 harus nonton 1 dulu atau modelnya kayak ada episode satu cerita besar yang nyambung, tapi ada satu masalah yang diselesaikan di satu episode, kan beda tuh. Kalau nonton drakor kan nyambung semua tuh, nggak ada. Kenapa perbandingannya drakor? Abis nonton live di bawah. Kalau kayak drakor The Mandalorian 16 episode, terus masing-masing episode 1,5 jam. 1,5 jam. Iya. Tapi paling nggak seminggu kelar 2 kali. Benar. Oke. Nah, nggak tahu kalau menurut gimana? Kalau director beda-beda gini, apa lu punya takutan yang sama? Iya sih, tapi karena ini, itu karena ini Star Wars ya, kan biasanya Star Wars juga kalau ngelihat dari kecuali prequel kan semua George Lucas gitu ya. Iya, prequel George Lucas semua. 456 pun beda-beda kan, walaupun nyambung gitu kan. Direkturnya. Beda-beda. Terus 789 juga walaupun begitu gitu kan, itu beda-beda juga gitu kan. Walaupun begitu. Enggak, gue suka 788, tapi walaupun begitu gitu. 9 gue enggak suka. Gue suka 788 titik. Tapi kalau setahu gue sih kalau misalnya untuk serial TV itu perbedaan director antara episode itu standar sih. Kayak misalnya Game of Thrones kan nggak semua episode sama kan sutradaranya. Yeah. Biasanya kayak udah dibagi-bagi gitu di awal season, kayak lo megang episode 2, 3 sama misalnya 6, tapi terus yang kayak episode 9 yang lebih action heavy dipegangnya sama siapa gitu. Tapi tapi mungkin Andira ada benar juga, kayak pasti akan ada inkonsistensi sih. Gue lagi-lagi ngambil contoh Game of Thrones ya kan, kadang suka kayak ada yang kayak gila episode 6 jelek, pantesan aja sutradaranya dia sih soalnya gitu. Terus kayak dia waktu di season 2 nge-sutradaranya yang jelek-jelek juga ya, pasti itu akan selalu ada sih, karena kan pasti walaupun skripnya penulisnya sama, cuman gaya penyutradaraan kan tetap aja beda ya. Jadi itu pasti akan terjadi sih. Oke. Gitu. Nah, menarik. Sebenarnya kita sih udah nonton ya. Gue gak perlu berpura-pura. Gak mau lah. Gue susah berpura-pura tuh susah gitu. Lo bilang lagi sebenarnya. Set gitu. Jadi apa tuh set gitu. Iya. Ya gitulah maksudnya. Gua sih senang akhirnya bisa nonton secara resmi sih
gitu ya. Maksudnya Iya, gue juga. mungkin ada nggak tahu sih, mungkin kalau di Disney Plus Hotstar ada ini kali ya, ada dub Indonesia gitu. Aneh Indonesia tuh aneh. Bahasa Indonesia gitu ya. Yoi. Saya pembunuh bayaran gitu, pemburu bayaran. Nah, tapi lu perlu kasih tahu dulu sama yang nonton. Terima kasih udah nonton beberapa menit pertama, itu tadi non spoiler ya. Iya, iya. Kalau memang lu berharap untuk nonton, berhenti di sini. Berarti di sini Karena nonton setelah dulu. dari sini sampai nanti belakang terakhir ini semuanya udah ada full spoiler. Karena kita semua udah nonton. Iya. Gitu. Oke. Ya, Set. boleh buat yang udah nonton, ya tadi pikirkanlah tadi kayak Anakin dikenalin sama Palpatine, toto Palpatine jahat lah gitu. Kita kira-kira kita gitu hari ini. Maksudnya gitu. Nah, Oke. masuk ke spoiler atau ngomong bebas apapun. 8 episode itu gitu kan. Menurut kalian gimana akhirnya? Tadi kan lu bilang lu takut dengan inkonsistensi dan lain-lain gitu. Setelah lu menonton 8 ini, what do you think about the season 1 ini? 1 sampai 8 menurut gua dikemas bagus semua 1 sampai 8. Cuman begitu gua harus bahas satu persatu, ada di tengah-tengah yang menurut gua cukup dragging. Mungkin kalau nggak salah di 456 atau di 345 gitu. Ada beberapa episode yang kayak apaan sih gitu loh, yang kayak slow pace. Terus habis itu gue ngerepin tembak-tembakan tapi tidak terjadi, banyak ngomongnya, mulai ada ini mau dibawa ke kisah cinta nih gitu, yang kayak gitu-gitu. Cuman satu yang menarik, setiap kali gue habis nonton satu episode, gue akan selalu ngecek ada siapa aja tuh cameo-nya, siapa tuh direkturnya. Jadi gue nggak nyari tahu dulu direkturnya siapa atau cameo-nya siapa, tonton aja dulu. Terus habis itu gue lihat, cameo-nya, ternyata si Nick Nolte gitu. Iya. Episode pertama, Taika Waititi jadi robot deh, gitu. Jadi droid nih. Nah, itu jadi satu keasikan sendiri untuk nonton ulang. Tapi secara overall 1 sampai 8, wis, muka gue berubah barusan. 1 sampai 8 tuh gue. Jadi Taika Waititi. Ini kan, mana sih? Ini. Ini kan. Ini salah satu karakter yang menurut gue mesti keluar lebih banyak sih. Tapi kan iya deng, itu dia cuma pertama sama mau di akhir ya? Akhir deh kalau 7 atau 8 gitu. Iya. Tapi emang ngehe banget gitu. Jadi gue berharap gitu, wah ini kayaknya berdua akan jalan barengan terus nih gitu. Kayak kalau ibaratnya si Skywalker punya R2D2, gue pikir awalnya ini akan menggunakan konsep yang sama, si bounty hunter bawa si droid ini, ternyata enggak. Tapi gue kira juga kayak gitu sih sebenarnya. Iya kan? Ya terus beda aja. Tapi mungkin ada mungkin karena yang apa namanya yang si suara Taika kali ya. Jadi Taika kan dia juga harus direct Marvel, direct Jojo mungkin waktu itu. Terus apa namanya direct ini juga gitu kan, bikin gitu. Mungkin itu sih yang membuat Taika cuma di awal sama di akhir ya, dua episode akhir gitu. Ya, cuman overall gue happy. Kalau gue sih happy banget karena apa namanya? Ya, happy banget. Akhirnya gitu, beneran akhirnya ada serial yang tidak mengangkat atau tidak terlalu Jedi centric gitu ya. Walaupun ada Baby Yoda ya, yang akhirnya kita tahu dia bisa apa namanya, bisa force gitu, tapi healing ya. Tapi di dunia di sekitarnya tuh nggak percaya kalau force itu ada gitu kan. Benar. Vibe-nya hampir sama kayak episode 7 ya. Ketika yang namanya force sama Jedi itu cuman kayak legenda aja gitu. Iya. Ini Wild West gitu. Ini ya pistol, bounty hunter, segala macam, duit, udah. Sebenarnya lo anggap ini kayak western gitu sih, kayak serial western gitu. Karena kan setiap episode kan ceritanya beda-beda ya. Ya mungkin ada cerita panjangnya lah, kayak si Mandalorian-nya dikejar, cuman kan nggak terlalu ditekenin di situ. Jadi anggap aja ini kayak serial western zaman dulu yang kayak ini petualangan si Mandalorian di setiap planet yang beda-beda, di setiap episode yang beda-beda juga gitu. Ya, jadi tapi
kayak gitu. Dan itu kayaknya sempet kan dulu kalau waktu baca review di awal-awal kayak mereka agak bilang gila nih rada ngebosenin juga ya soalnya kan ceritanya gini-gini doang. Tapi ya mungkin itu juga kayak apa ya, mungkin itu kayak evolusi kita juga sih. Sekarang kita udah kebiasa dimanjain dengan serial-serial panjang yang semuanya selalu nyaman, dikasih episode beda-beda kayak zaman dulu lagi. Kita kayak kok kayak gini sih gitu, terus kayak gue nggak sabar nih pengen nonton episode berikutnya, ini kelamaan kayak gini gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Tapi gue rasa 8 episode itu nggak masih ada benang merahnya gitu loh. Ya kan intinya kan si Mandonya mencoba menyelamatkan si Baby Yoda supaya dia nggak diambil kan gitu kan di 8 dua episode berapa tuh? Belum dari 2 ke 8 kan? Satu kan dia baru ketemu. Ini tuh ibaratnya kalau Indonesia cowboy insaf tahu. Preman pensiun kan, preman pensiun. Lo ngambil duit dari seorang bayi terus ngerasa bersalah terus dia mau nyelamatin gitu kan. Kayak wah nih gue nggak enak ini mas cuma gara-gara Beskar Steel doang gue harus jual bayi gitu kan. Premisnya begitu kan. Sebenarnya sih mirip sama seri film Lone Wolf and Cub, lo tau nggak? Komik gitu ya? Yang samurai, ya komik. Bentar. Juga kan, jadi kan gue ambil komiknya. Jadi ada apa namanya? Tuh. Jadi cerita tentang samurai yang kemana-mana berdua sama bayi gitu, dan ini kan mirip banget ya. Iya. Gue inget nih covernya nih. Iya. Kan komik terus ada filmnya itu, juga kan. Komik lu Dir. iya makanya ternyata ya. Makanya kayak gue pernah lihat gitu. Iya, gue pas nonton itu juga langsung wah ini banget nih, kalau lengkap banget nih gitu kan. Iya kan. Tapi emang kayaknya mereka ini mencoba bukan membalikan ya merubah Star Wars ke visi utama George Lucas yang sangat Kurosawa, sangat Sergio Leone gitu kan, maksudnya yang adventure gitu kan. Jadi kayaknya memang menarik sih. Ya buat yang suka buat yang kayak sering nonton filmnya tapi tiba-tiba nonton serinya kok segini doang, kok lama gitu kan. Mungkin switch kebiasaan nonton film terus serinya kok begini gitu. Jadi kayak Tapi gue tau, dan yang paling lu belum ngomong 1 sampai 8 gimana? Lu belum cerita. Siapa gue? 1 sampai 8. Oh, Regi. Oh, gue. 1 sampai 8 menurut gue. Oke banget. Gue suka banget. Walaupun bener kata Andira di tengah-tengahnya emang ada draggy ya. Kayak maksudnya si Mandalorian dikejar sama gengnya si siapa Apollo Creed, gue lupa namanya siapa. Grief Karga. Grief Karga. Gue ingat Apollo Creed mulu. Carl Weathers. Gue lupa nama karakternya siapa. Dikejar-kejar sama itu dan sama Grief Karga dan geng Empire, tapi dia masih sempetnya ada adventure di tengah-tengah itu gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih, maksudnya adventure di tengah-tengahnya seru juga kok. Apalagi yang gue pokoknya paling suka yang mereka kejebak di space station itu. Terus oh itu seru banget. Ada deh yang gue lupa episode berapa, 5 apa 6 ya, itu yang mereka kejebak di space station sama bounty hunter. Oh iya. Gue inget itu keren banget. Itu si Deborah Chow kan? Itu favorit gue sih, itu favorit gue juga. Kalau nggak Rick Famuyiwa deh. Soalnya orang yang banyak bilang bagus itu si Deborah Chow. Sama kalau yang Taika mah sangat Taika kan. Yang terakhir tuh yang si ada tag ending itu yang Stormtrooper berdua ngobrol nggak jelas awal itu. Terus menurut gue yang agak dragging justru episodenya Bryce Dallas yang dia lawan AT-ST ya. Yang akhirnya helmnya mau hampir mau dibuka sama si cewek itu.
Oh iya Itu iya yang pertama iya. kali ketemu Gina Carano bukan sih? Iya. Gina Carano. Iya. Yang gue suka dari Itu ada itu, sekelab. ya itu emang Apa itu nih? paling draggy sih. Tapi ada apa yang waktu ATST-nya matanya merah tuh keren banget sih. Iya, Kayak iya. monster Oh gitu. iya. Itu yang di tengah sawah itu ya? Nah, Yang Iya, perkampungan, ATST, sawah gitu kan? iya. Oh iya 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 Yang itu kayak seru. ala-ala Seven Samurai gitu. Iya. Ya itu Kayaknya dari sana dari referensinya deh. ini semangatnya sangat kental Iya kan dah. waktu ada di kalau nggak salah ada di YouTube deh itunya si sutradaranya mereka pada round table gitu kan terus ngobrolin tentang apa namanya influence mereka dari mana aja mereka bilang pokoknya gue pengen kentalin si feel Akira Kurosawa sama si ininya si cowboy-nya terutama gitu kan Boy Insaf. cowboy insaf pensiun. Tapi in a way juga kayak cowboy juga sih dia bawa senapan, bawa pistol. Udah ya, pistol, senapan. Dia nggak bawa pedang ya? Enggak, dia nggak punya. Dia kan Enggak. nggak ada. Nggak ada. Ya justru sih itunya yang bawa itu ya apa tongkat ya. Siapa? Ceweknya. Oh, Gina Enggak ya? Carano-nya. Enggak. Iya nggak sih? Lupa gua. Udah. Iya, Oh, gue iya, udah iya, lama nggak sorry, nonton. Salah. Ini pasti. Tapi anyway kalau tanggal 5 ngomongin nonton lagi. Iya. Oh iya dong, excitement lagi. Tapi kalau ngomongin soal sebenarnya yang lupa di state di sini adalah Baby Yoda-nya ini kan. Mhm. Orang berharap Nah, ini menjadi benang merah sama The Real Trilogy, ternyata sama sekali tidak ada. Iya. Gue berharap di episode 8 ada jawaban dia itu siapa atau datang dari mana, tidak dapat juga. Iya. Lalu kemudian gue berharap di season 2 yang katanya Oktober tahun ini ya. Oktober ini. Cuman ya nggak tahu sih. Gue termasuk kecewa sih Yoda itu Baby Yoda tidak dijelaskan asal muasalnya. Tapi kayak banyak si Mando juga sebenarnya nggak jelasin di akhir sih ya. Maksudnya Dia dijelasin. jelasin di akhir. Ya Baby Yoda sih. Bahkan Baby Yoda tidak tahu sampai season 1 habis nggak tahu siapa nama beneran ya kan karena kita nyebut Baby Yoda karena dia rasanya sama kayak Yoda aja kan sebenarnya kan bukan Iya. karena namanya Baby Yoda. Kalau nggak salah John Iya, John iya. Favreau sempat ngomong sih kita tahu namanya siapa cuman belum di ini aja belum dikasih gitu. Tapi emang Belum dikasih ke masyarakat. ras yang kayak Yoda itu emang bukannya dia ini ya apa namanya langka ya? Langka banget. Nggak pernah dibahas juga kan kecuali Yaddle di iya. episode 1. Makanya kan sempat dibilang kan ini anaknya Yoda sama Yaddle nih pasti. Dijodoh-jodohin aja gara-gara cuman mereka doang yang kelihatan satu ras. yang kelihatan iya. Pasti ini anaknya Yoda sama Yaddle nih gitu. Tapi kalau sampai di akhir si season episode si Mandalorian ini kalau sampai dia dijelasin ternyata ada hubungan sama Yoda asli itu sama aja kayak Rey Skywalker sih. Aduh. Bener gak sih? Sebel loh. Iya sih. Udahlah biarin aja lah nggak usah ada hubungannya. Cuman paling nggak jelasin Baby Yoda itu siapa gitu. Iya. Bentar. Bener. Kalau Mandalorian ini adalah settingnya setelah 6, berarti mereka bisa muncul di Rebels dong harusnya ya? Iya nggak? Rebels tuh 4-5 ya? 5-6 ya? Rebels kan Masih terlalu muda nggak? 3 sama 4 kan? Oh iya, Rebels 3-4 Rebels 3 sama 4. Oh mikir mereka bisa nggak season 2 kan katanya akan ada beberapa karakter yang ada di lore utama kan maksudnya mereka berarti papasan sama siapa tuh paling Gue sih sebenarnya udah baca beberapa rumor gitu cuman ntar takutnya terlalu terlalu ngebocorin itu juga masih rumor sih sebenarnya. Ada beberapa karakter Han Solo lah, Han Solo ketemu Han Solo. Han Solo. Si Alden itu suruh balik lagi lah. Cat Bane siapa sih yang apa dia udah mati ya? Yang Ming-Na yang
Episode berapa sih yang ada Ming-Na-nya? Ming Na Wen. Ada Hah? Ming-Na Wen. Itu kan dia terakhir kayaknya nggak mati kan, terus ada tokoh satu karakter mendekat gitu tapi nggak dijelasin siapa itu. Nah itu siapa tuh, nggak tahu gue. Nggak tahu tuh, gue pikir tuh Boba Fett sih, tapi nggak tahu deh. Oh iya, Boba katanya mau ada yang ada di 2 ya. Kan spekulasi katanya Boba Fett, katanya gitu. Gue masih oke Nggak tahu Boba juga, Fett tapi. ikutan di sini. Mm-mm. Tapi gimana Apalagi caranya? ada Kesian lah slave, biar Apalagi apa? dia ada pesawat itu slave yang pesawatnya Oh, iya. Slave One. gimana dia keluar dari perut Sarlacc coba. Nah itu dia sih, benar juga. 5 tahun keluar dari Ada lah, Sarlacc bisa tuh lah. berarti itu. Berapa tuh? Lebih lah 5 tahun ya, bukan Return of the Jedi kan? Oh, satu lagi karakter cameo yang gua agak cukup kaget itu si Richard Ayoade itu yang IT Crowd ya. IT Crowd. IT Iya, IT iya, Crowd. iya. Nah, dia jadi IT siapa? Crowd ya. Di episode berapa gitu gua nggak tahu deh. Ini coba lihat contekannya ya. Ada ya? Contekannya dia ada di nggak ada tulis ini. Ntar cari sendiri. Cuman ada dia gitu. Cuman di sini karakternya nggak lucu, nggak komedi gitu. Jadi kayak dia kan settingannya mukanya udah komedi banget Iya, ya. iya. Terus muncul di sini kayak oh ya udah deh gitu. Cuman kaget aja ada dia gitu. Ada siapa lagi Oh sih ya, yang gue tau mengejutkan? cameo. Ini nih ada Jason Sudeikis dia kalau nggak salah yang di episode terakhir dia nendang Baby Yoda ya. Nendang apa mukul? Yang jadi trooper. Pokoknya ada Yang salah jadi- satu Iya, jadi salah satu stormtrooper yang di awal-awal ngobrol soal Baby Yoda terus Oh, Baby Yoda itu. apa ya Ya itu tuh salah satu si Jason Sudeikis. Ditampar kan, bukan digebok Iya, gitu, bok gitu kan di dalam. Iya. Kayak di dalam tas. Kalau nggak salah tuh salah satu Jason Sudeikis deh. Sama itu sih Nick Nolte itu. Oh iya. Itu sangat Keren ya. sangat apa namanya? Sangat Iya. bagus tuh. Di awal lagi ya. Heeh. Pas keluar ini karakter berkarakter banget gitu loh. Kayak ini karakter kok kayaknya akrab gayanya tuh akrab, pas habis nonton gue lihat anjir Nick Nolte aja gitu. Untung nggak ada ini siapa namanya siapa koboi sejati tuh Clint Eastwood. pemeran koboi Clint Eastwood gitu nongol gitu. Ya. Itu. Kalau Tapi karakter- harapan di season 2 ada nggak sih lo? gue harapannya jangan deket-deket ke lore utama lah. Udah situ aja, ujung-ujung aja udah. Nggak usah. Explore dunia lain selain Jedi. Mungkin tapi kan gue rasa akan ada si Jedi karena si Baby Yoda kan mungkin lebih dekat. Ini Force apa segala. Force lah, jangan Jedi yang masih Force dulu deh. Force dulu lebih jelasin di lore itu, nanti Jedi yang masih ntar aja. Karena Jedi yang masih pas 6 kan udah kayak udah lumayan Habis. jadi legend kan. Jedinya habis juga, tinggal satu. Iya. Iya. Kecuali Luke sama ya. Wait. Fallen Jedi, Fallen Order itu ininya apa? Fallen Order Timeline-nya kapan? 3 juga. 3-4 juga ya? 3 juga. Kan ada Vader. Iya, 3. Oh, bener juga ya. Oh iya. Ada second sister. Iya, masih ada sister. Iya, berarti Gitu, Kalau gitu, gue gitu. harapannya sih apa ya? Gue senang sih konsepnya episodik itu setiap episode beda-beda. Gue senang aja kayak old school lagi gitu, petualangan yang berbeda di setiap episodenya gitu. Kayak gue zaman-zaman dulu nonton kayak misalnya serial kungfu gitu kan kayak setiap Legend Continues. Legend Continues kan anjir tua banget. David Carradine. Kayak setiap episode beda-beda gitu. Sama satu lagi ya harapan gue sih jangan sampai Baby Yoda anaknya Yoda ya udah gitu aja sih. Bener dah beda jauh-jauhin aja dari lore utama kayak udahlah bikin aja yang baru gitu. Lo berharap ada episode First Word Baby Yoda nggak? Itu pasti ada deh kayaknya. First Word-nya dibalik gitu. Ngomongnya. Papa are you? Gitu.
Nah, tapi kalau ini kan spin off ya. Kalau di antara kita lupain dulu 9 episode main movie gitu. Di antara Clone Wars, di antara apa namanya Rebels, terus Mandalorian, terus ada Droids ya kalau nggak salah ya. Droids atau pokoknya mini-seriesnya gitu. Dia ini masuk di mana? Posisinya? Buat lo. Ranking, maksudnya ranking. Ranking. Oh. Susah nih. Oke, biar gampang. Untuk- Di antara episode 1 sampai episode 9 deh. Kalau ditaruh nilai. Dianggap satu kesatuan ya. Waduh. yang jelas di episode 9 gue. Apapun juga di Berarti- atas episode 9 sih kalau gue. Di atas 1, 2, 3. Di atas 1 2 3. Di atas 1 2 3. Iya. Gue iya. Ngomong-ngomong episode 9, gue kemarin nonton episode 9 2 kali di HBO, sebel gue masih lu. Oh, udah ada. Gue belum nonton. Ada. Gue belum nonton lagi, sumpah. Sebel. Gue tuh Dari nonton. Desember gue belum nonton lagi. Iya, gue cuma sekali nonton itu. Channel episode 9 cuma sekali, udah habis itu gue nggak mau nonton lagi. Bah, jahat lo. Bentar. Gue Force Awakens nonton 5 kali ya, Pak. Iya, gue. Last Jedi 2 kali karena kan panjang banget filmnya. Ah. Capek lah nonton 3 kali. Rise of Skywalker gue nonton sudah. Gak balik lagi. Baterai habis. Nah, Gua baterai hampir habis. Terus apa si kalau gua di Kalau lu, atas 1 2 3. Si Itu 1, 2, 3. 7 lah. Aduh. dia yang nanya, dia bingung. Masih di atas. Iya, masih di atas 1 2 3, cuman masih di bawahnya 9. Gua masih 9. Gua 9 apresiasi lah. 9 masih bisa lah, masih bisa. Iya. Cek. Ya. Oke, Ya. lanjut. Iya. Masih bisa lah. Itu kalau di ini ya, itu kalau di tadi gua mau jawab pertanyaan lu, itu kalau di 1 sampai 9 kan. Kalau di series spin-off-nya gua rasa ini gua nggak tahu, gua Clone Wars belum selesai nonton sih, tapi kayaknya Rebels pertama sih buat gua, kalau gua Oke. ya Rebels masih Sama. pertama. Ini mungkin ke 2 kali ya, Rebels ketiga. Karena Rebels gue belum nyampe bagian di mana siapa namanya, Ahsoka Tano yang muncul sih. oh. Jadi gue Iya. belum terlalu, dan gue masih ngikutin yang chronological order-nya Rebels kan, chronological-nya Clone Wars. Clone Jadi Wars. kayaknya Clone Wars. belum ini banget. Tapi gue Gua belum selesai juga sih. udah mulai menyukai, udah mulai menganggap Anakin itu jago tactician dari Clone Wars sih kalau gue. Gitu. Jadi tapi Jadi tetap apa? tacticiannya dia untuk komandan perangnya jago banget, taktiknya juga jago banget gitu. Oh iya. Agak. Setuju. Gitu. Bucin aja tapi ya. Bucin biasa. Ya, emang semua manusia ada kelemahannya ya. Apalagi Tapi ditunjukin kelemahan harta, fatal. punya istana, punya negara sendiri gitu kan. Nyalek pula gitu kan. Yoi. Nah, Buat yang gue menarik Clone Wars masih nomor 1 sih. satu ya. Kalau buat gue Clone Clone Wars Wars masih nomor nomor 1. Tapi scope-nya gede banget, terus makin terakhir makin nendang. Iya, itu dia tuh, karena Belum kita nonton gua. belum sampai. Nah, ngomong Clone Wars juga, jadi Rebels, Clone Wars dan segala macam series itu nanti akan ada di Disney Plus ya. Jadi kalau misalnya lu nonton, intinya lu bisa mengetahui banyak tentang Star Wars nanti di Disney Plus. Jangan nonton yang 8 episode. Jadi gue nggak menyarankan nonton 9 tapi 8. tetap gue tidak menyarankan nonton 9 karena lu akan kesel. Tapi sejak kemarin punya akses Disney Plus, yang gue tonton ulang-ulang tuh justru si Rogue One bagian terakhir. Darth Vader keluar ya? Oh. Iya, nggak bosan-bosan gue.
Parah sih emang. Gitu. Ya udah, berarti gimana Mandalorian? Oke. Mandalorian sih oke. Kalau misalnya Oke, memang oke. kalau misalnya lu langganan Disney Plus nanti, mungkin Star Wars yang lu nonton dulu ini dulu. Mungkin kalau misalnya orang-orang suka, tapi enggak sih. Gua kalau misalnya serial yang memang yang nonton Star Wars, ini dulu buat yang di Disney Plus karena memang eh feel Star Wars 456 original trilogy-nya ada, itu feel Star Wars Benar. feel Star Wars sequelnya mungkin sedikit juga ada. Terus ya lo kalau suka Stormtroopers, lo suka Empire juga nggak, lo suka Rebels gitu-gitu, atau lo suka Bounty Hunter, buat yang suka Boba Fett lo nonton gitu kan, karena lore Mandalorian-nya ini beneran dikulik sih menurut gue di sini, walaupun nggak full kulik ya, maksudnya lo akan ketemu sama teman-teman Mandalorian yang lain gitu kan. Iya. Lo kan ketemu sama si Blacksmith yang keren banget itu. Oh, itu keren banget. Setiap Itu waktu awal kan gue udah bilang di episode kedua apa ketiga sih gue bilang sama lo, Mandalorian itu kayak orang Manado ya, dia suka bawa harta kemana-mana gitu. Iya kan, perhiasan gitu. Ini dapat emas, sama emasnya dijadiin dapat Beskar Steel dijadiin ini. Kalau orang Manado kan perhiasan dipakai. Jadi kayaknya ini judulnya lepas adalah Mandalorian. Sorry ya orang-orang Manado, maaf. Iya itu sih itu menarik. Makanya tadi kayak Beskar Steel, kayak kenapa Mandalorian nggak buka helmnya gitu. Terus Mandalorian itu ras atau bukan gitu. Itu kan semua kan. Apa itu? Di ini sama ini ya. Di Empire nih. Sinyalnya diambil. Parah. Sinyalnya diambil sama Empire nih. Iya gitu. Tapi sih. ini yang Oktober nanti season 2 nggak ada halangan sih rencananya ya? Nggak ada kan? Harusnya nggak ada ya. Harusnya. Nggak ada. Kalau mereka udah syuting dari awal tahun apa? Toh Ada kalaupun dari season 1 setelah mereka udah syuting. Ya kalaupun syutingnya juga aman kan, pada pakai masker semua ya. Berarti nanti Oktober itu per season keluarnya satu episode gitu ya? Berarti per minggu gitu ya? Sama. Terus 8 episode isinya cuman Mandalorian pakai topeng sama Stormtrooper doang, karena kan mesti pakai masker kan. Protokol. Yang lain nggak ada lagi. Beneran mesti pakai masker, jadi cuman mereka doang yang nongol. Bener. Griff Karga nggak ada sih itu. Iya, nggak ada. Betul, ngomongin episode 1 season 1 Black Saber ya. Hah? Oh, Di mana? Iya. Black Saber di terakhir. Dark Saber. Dark Saber. Itu Ada klipnya nggak? nggak ada. Gue lupa sih. Gue nonton lagi ya. Iya, makanya nih, pas. Biar ini ya, biar dapat hype-nya sama orang-orang, nontonnya sesuai episode yang muncul. Langsung keluar semua lah ya. Pasti ya. Langsung keluar semua. Kali di Pirit udah masuk ke Indonesia telat, di Pirit juga episodenya. Bagus banget. Nanti langsung nonton 88-nya, habis itu kita ngobrol lagi, cek gitu. Siap kalau gitu. Ya wis kalau gitu. Terima kasih sudah ngobrol di GND Talks, ngobrolin soal ya kenapa begitu lu. Apa namanya? Equality. Terima kasih sudah nonton episode ini. Makasih Andira sama Regi udah ngobrol-ngobrol Star Wars. Siap. Nanti kita akan ngobrol lagi. Mungkin kita akan ngobrolin, bisa jadi per episode, bisa jadi ngobrolin Star Wars yang lain, karena ada
Clone Wars atau Rebels atau apapun itu bisa jadi nanti akan ngobrolin lagi season 2-nya The Mandalorian. Lo lagi nonton Clone Wars, kita habisin aja cepet-cepet biar kita bisa ngobrol sama Regi. Masih nggak nyambung gua. Siap. Gosip-gosipnya sih kayaknya katanya bakal banyak elemen dari Clone Wars yang nanti mungkin nongol di Mandalorian. Jadi kalau bisa lebih cepat lebih baik. Oke, siap. Season 2 ya. Oktober Mandalorian berarti. season 2. Bulan season 2 ya. Sip. Cukup Oke. lah. Oke. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih Siap, Shani. oke. Terima kasih. Thank you Chan, thank you Dir. Thank you. Sama-sama, Reg. Gila. Keren abis.